Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu secara virtual melalui tayangan video ini di pertemuan kedua pada mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Baik para mahasiswa yang Bapak banggakan, di pertemuan kedua ini kita akan mencoba menggali tuntas tentang konsep IKN dalam hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta esensi atau definisi dari keduanya, bagaimana hubungan, bagaimana kaitannya. Baik, sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita coba identifikasi dulu bagaimana konsep IKN itu atau ilmu kewarganegaraan itu kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, di awal di pertemuan pertama sudah Bapak jelaskan bahwa IKN atau ilmu kewarganegaraan kita kenal dengan istilah civics, atau kalau diistilahkan dengan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, kita mengenal dengan istilah civics education. Nah, maka IKN dengan PKN merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, tapi dalam prakteknya IKN merupakan atau ilmu kewarganegaraan atau civics ini merupakan sumbernya atau cabang dari sumber untuk merujuk atau mengimplementasikan dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, karena banyak materi-materi pendidikan kewarganegaraan atau di istilah persekolahan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, itu banyak materinya diambil dari materi dari ilmu kewarganegaraan, karena keduanya memang saling berhubungan. Nah, secara sederhana bahwa ilmu kewarganegaraan itu lebih condong kepada konsep-konsep teoritis untuk menjadi warga negara yang baik itu seperti apa. Nah, tapi kalau kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan atau dalam bahasa kepersekolahan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, itu lebih condong kepada bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik itu. Maka disitulah butuh pembinaan dan proses pengajaran untuk mencapai konsep warga negara yang baik. Sedangkan kalau ilmu kewarganegaraan itu hanya berupa konsep teoritis saja, bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, itulah sekelumit tentang hubungan keduanya antara ilmu kewarganegaraan dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, baik, kita coba identifikasi. Yang pertama adalah istilah IKN atau PKN sebenarnya merupakan pengembangan atau penggabungan dari istilah ilmu kewarganegaraan, dan PKN itu merupakan penjabaran dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, istilah IKN merupakan ini yang menunjukkan sesuatu pembahasan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada orientasi dari segi keilmuan atau konsep-konsep atau berupa kajian-kajian atau berupa teoritis tentang warga negara yang baik itu layaknya seperti apa. Jadi kajiannya berupa konsep atau kajian ilmu yang bersifat teoritis saja. Nah, sedangkan pendidikan kewarganegaraan ini menunjuk kepada upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan warga negara yang baik itu seperti apa. Jadi lebih cenderung kepada bagaimana sih upaya untuk membina dan menjadikan warga negara yang baik itu melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikutnya kita coba lihat bahwa untuk peristilahan civics atau IKN itu istilah ilmu kewarganegaraan merupakan terjemahan dari civics atau pakai S, jangan lupa civics itu berasal dari kata civicus yang diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah citizen atau warga negara. Nah, ini memiliki 6 kategori. Yang pertama adalah mengkaji tentang konsep warga negara, kemudian mengkaji tentang petunjuk dari sebuah kota, atau kita bisa ilustrasikan atau kita artikan dengan konsep warga negara. Yang kedua merupakan diartikan juga sebagai petunjuk dari sebuah kota, karena ini diambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin pada saat itu. Kemudian mengkaji juga atau kajiannya di dalamnya diartikan sebagai sesama warga negara, kemudian orang yang mencintai tanah kelahirannya, juga kemudian mengkaji sebagai sesama penduduk atau warga negara, kemudian juga dikaji tentang konsep feodal juga, tentang bawahan atau kaula. Nah, itulah yang disebut dengan istilah civics, yaitu diambil dari bahasa Latin
yang artinya adalah kalau bahasa Inggrisnya yaitu adalah civic education atau yang kita kenal dengan istilah citizen atau warga negara. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisi civics atau pendidikan kewarganegaraan ini atau ilmu kewarganegaraan ini, kita bisa melihat dari pendapatnya Diamond, yaitu menyatakan bahwa civics didefinisikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Ini menyangkut tentang hak dan kewajiban pemerintah, termasuk hak dan kewajiban dari kita semua sebagai warga negara. Nah, yang kedua, menurut Numan Sumantri juga menyatakan bahwa civics itu merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini identik juga pendapat ini menyatakan bahwa menggarisbawahi titik tolak yaitu hak dan kewajiban baik pemerintah maupun hak dan kewajiban baik pemerintah maupun warga negaranya. Nah, berikutnya menurut Sumantri juga menyatakan bahwa civics itu adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan erat dengan manusia sebagai individu dalam sebuah tatanan perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan negara. Nah, ini juga berhubungan dengan antara warga negara dengan negaranya juga itu sama. Nah, itulah beberapa definisi tentang pengertian civics atau ilmu kewarganegaraan atau yang kita kenal dengan istilah citizen, kewarganegaraan. Nah, berikutnya juga dikatakan bahwa ini juga bisa kita artikan bahwa civics itu adalah atau IKN yaitu suatu disiplin ilmu yang objek studinya mengenai peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial, kemudian ekonomi, politis, yuridis, kultural yang sesuai dengan amanat yang tertuang dalam konstitusi negara kalau Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu beberapa definisi yang bisa kita artikan dalam konsep civics atau citizen atau civics education yang kita kenal pendidikan kewarganegaraan atau IKN itu. Nah, kemudian civics juga bisa kita katakan sebagai bagian dari ilmu politik. Nah, mengambil dari istilah ilmu politik yang berupa demokrasi politik. Nah, itu yang disampaikan oleh Profesor Numan Sumantri pada saat itu. Nah, jadi artinya memang civics ini merupakan bagian dari ilmu politik. Yang diambil dari ilmu politik adalah konsep demokrasi politiknya. Nah, menurut Numan Sumantri, konsep demokrasi politik yang diambil oleh civics atau ilmu kewarganegaraan ini itu ada beberapa konsep. Yang pertama itu adalah teori-teori tentang demokrasi politik, kemudian konstitusi negara, kemudian sistem politik termasuk dengan sistem pemilihan umumnya, kemudian yang terpenting adalah lembaga-lembaga decision maker atau lembaga-lembaga pengambil kebijakan, itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian termasuk juga bagaimana outputnya dari sistem sebuah demokrasi politik itu output dan inputnya seperti apa. Kemudian kemakmuran masyarakat umum, pertahanan negara, termasuk juga perubahan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Nah, itu juga dikaji dalam istilah demokrasi politik yang disampaikan oleh Prof. Numan. Jadi dengan bisa kita simpulkan bahwa memang civics itu atau IKN itu merupakan cabang ilmu politik yang diambil menurut Prof. Numan, yaitu adalah konsep dari ilmu politik yang disebut dengan konsep demokrasi politiknya. Nah, berikutnya ternyata konsep civics juga masuk ke dalam konsep hukum tata negara. Nah, ini ada 3 konsep. Yang pertama bahwa hukum tata negara itu dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara itu, yang hubungannya sangat erat antara perlengkapan negara dengan garis vertikal antara perlengkapan negara, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, yang kedua, bahwa dalam hukum tata negara juga membicarakan tentang peranan, hak, dan kewajiban warga negara. Dilihat dari ketentuan dari konstitusi negara, itu yang mengatur tentang hubungan warga negara yang bersangkutan dengan negara itu sendiri. Nah, berikutnya juga bahwa civics dalam tatanan hukum tata negara dikatakan bahwa keeratan hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik digambarkan oleh Behrens itu dianalogikan dengan perumpamaan
hukum tata negara sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik itu merupakan daging yang ada di sekitarnya. Nah, ini hubungan antara civics dengan ilmu politik dan hukum tata negara. Nah, berikutnya kita kaji, maka di situ dapat kita simpulkan menjadi 6 kesimpulan, bahwa yang pertama, civics disebut juga sebagai kewarganegaraan atau IKN. Kemudian civics juga merupakan bagian atau cabang ilmu politik yang mengambil porsi demokrasi politiknya. Kemudian civics juga bisa diartikan dalam pengertian sempit takarannya itu pada demokrasi politik, dan dalam arti luas menyangkut juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Nah, kemudian titik tolak dari civics pada individu warga negara yang berupa kontinum atau kesepakatan atau sistem-sistem yang bersifat variabel. Yang berikutnya, peninjauan civics itu dilihat dari hukum negara, dalam artian itu mengatur peranan antara warga negara dengan negaranya secara yuridis formal. Berikutnya juga dikatakan bahwa civics juga mengenai peranan warga negara yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, termasuk yang terakhir adalah bagaimana hakikat IKN dan PKN itu. Jadi intinya adalah IKN memfokuskan pada deskripsi mengenai demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sosial, atau peranan warga negara dalam aspek politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kemudian sedangkan PKN atau PPKN itu berperan sebagai pendidikan politik, yang berarti fokusnya lebih menekankan pada bagaimana untuk membina warga negara itu agar menjadi warga negara yang baik. Nah, itulah 2 hal yang berhubungan dengan konsep IKN dan PKN yang bisa kita kaji di pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.